Oke, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi di acara Ask Me Anything About Human Design, Gene Keys, dan Astrologi bersama saya, Abdul Utano. Seperti biasa, setiap hari Minggu malam ya kita selalu mengadakan acara ini di mana saya menyediakan waktu saya untuk berbagi kepada teman-teman ya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, apapun pertanyaanmu terkait dengan Human Design, Gene Keys, dan Astrologi, boleh teman-teman tanyakan melalui acara ini ya, termasuk kalau teman-teman mau dibacain secara singkat untuk chartnya teman-teman ya, boleh teman-teman sampaikan melalui acara ini ya. Oke, saya lagi excited juga hari ini teman-teman, dan saya melihat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya di kolom chat di Zoom ya. Mungkin saya akan jawab dulu pertanyaan pertama yang datang dari Kak Ayu ya. Kak Ayu, nah Kak ini rupanya tinggal di Bali ya. Nah, Kak Ayu ini bertanya ya terkait dengan planet-planet yang return ya, planet-planet yang kembali ke dalam bukan kembali ke dalam hidup kita ya, kembali ke dalam chart kita ya, karena itu bicara soal proses transit, terutama terkait dengan Saturn return ya. Nah, itu bagaimana pengaruhnya di dalam kehidupan kita, dan kira-kira apa yang kita harus lakukan ketika kita dalam proses tersebut. Begitu ya kurang lebih pertanyaannya Kak Ayu ya. Oke, saya akan jawab ya. Oke, ini ada tambahan lagi pertanyaan dari Kak Ayu mengenai umur 30 ke atas atau under, apakah ada hubungan dengan planet mengaktifkan. Oh, oke ya, ini kurang lebih sama ya pertanyaannya ya. Nah, bicara soal Saturn return ya, atau kenapa sih kok ada planet-planet yang kembali ya. Jadi sebenarnya hidup kita ini adalah sebuah siklus, teman-teman. Oke, sebentar teman-teman, salah satu lampu saya mati ini. Entah kenapa. Sebentar ya teman-teman ya. Mudah-mudahan gambar saya nggak gelap ya. Oke, sudah. Oke. Bicara soal planet return. Nah, itu adalah sebenarnya sebuah siklus di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita sendiri lahir, ya kenapa ada natal chart teman-teman ya? Karena pada saat kita lahir, itu seolah-olah langit sedang difoto. Ya, pada saat kita lahir, kita akan mempelajari tentang karakteristik tentang diri kita ya, terkait dengan behavior kita, terkait dengan bakat dan potensi yang kita miliki di dalam diri kita ya, dan semuanya itu ternyata teman-teman sudah tertulis di atas langit, di atas sana ya. Ibarat itu adalah buku manualnya kita, sudah tercatat di atas sana. Tugas kita adalah bagaimana kita mempelajari ya bahasa-bahasa yang sudah diberikan langit itu ke dalam diri kita. Nah, bicara soal planet return itu ada siklusnya di dalam kehidupan kita, teman-teman. Ya, jadi ada banyak sekali. Ada yang namanya moon return. Nah, moon return itu biasanya akan terjadi setiap siklusnya sekitar 28 sampai 29 hari, di mana posisi bulan akan kembali ke posisi semula di natal chart kita. Ya, ada yang disebut dengan solar return. Solar return adalah ketika posisi matahari kembali di posisi yang sama ketika kita dilahirkan. Nah, itu kurang lebih berlangsung sekitar 365,25 hari. Ya, tepat 1 tahun ya. Nah, itu masing-masing ada fungsinya. Kalau kita bicara moon return, kita akan bicara tentang tema yang akan kita alami dalam bulan yang berjalan, atau dorongan-dorongan emosional yang akan kita alami dalam bulan yang berjalan. Kalau kita ngomongin solar return, maka kita akan bicara soal tema kehidupan yang akan kita hadapi selama setahun berjalan. Nah, yang tadi Kak Ayu tanyakan adalah terkait dengan Saturn return. Saturn, ya Saturnus, itu mengelilingi matahari kurang lebih dalam waktu kurang lebih 28 sampai 30 tahun sekali ya. Nah,
Kenapa disebut 28/30? Karena antara 28/30 itu terjadi yang namanya Saturnus retrograde. Ya, jadi Saturnus seolah-olah dia bergerak mundur, maka berlangsung selama 30 menit. Nah, bicara soal Saturn return ini, nah ini yang dikenal oleh orang-orang awam sebagai ya krisis quarter life crisis ya, krisis seperempat hidup, benar ya? Ya, krisis quarter life crisis ya. Nah, itu terjadi di usia antara 28 sampai 30, di mana pada saat itu kita sebagai manusia merasa kayak kita ini kok berbeda dengan orang lain. Kok kita tidak seperti teman-teman yang lain yang mungkin sudah lebih mapan lah, sudah lebih sudah punya pasangan di usia tersebut ya. Jadi usia 28 sampai 30 itu adalah masa krisis bagi kita, krisis awal kita di dalam kehidupan kita, di mana kita seolah-olah diingatkan tentang tujuan kita hidup di dunia ini. Ya, energi planet itu mengingatkan kita, lu udah sampai mana nih? Usia lu udah sampai 28 sampai 30 nih. Saat itu tuh ibarat guru yang ngingetin kita, perjalananmu sudah seperempat nih. Lu udah sampai mana nih? Nah, makanya sebabnya pada saat usia seperti itu kita mulai membandingkan diri kita dengan teman-teman kita. Kok si ini sudah sudah punya mobil, yang ini sudah bisa beli rumah ya. Kok si Anu ini dia sudah nikah, sudah punya anak, sedangkan saya masih jomblo. Nah, jadi seperti itu ya penjelasan soal Saturn return. Nah, nanti ada lagi yang disebut dengan istilah Uranus in opposition. Uranus opposition itu ketika usia kita antara 40 sampai 42 tahun. Nah, itu ngitungnya caranya gimana? Nah, Uranus sendiri dia akan bergerak mengitari matahari dalam jangka waktu kurang lebih 84 tahun. Ya, itu sebabnya alasan kenapa hari ini manusia disebut dengan Uranian ya, manusia Uranian, karena kita punya lifespan ya, masa kehidupan kita kurang lebih sampai 84 tahun. Nah, Uranus opposition itu adalah setengahnya. Jadi antara 40 sampai 42 tahun. Nah, itu yang disebut dengan istilah krisis paruh baya. Ya, karena kita mencapai kurang lebih setengah dari usia kita ya. Kita kayak diingetin lagi tentang misi hidup kita, tujuan hidup kita. Maka tidak jarang orang-orang yang memasuki usia Uranus in position ini yang 40 sampai 42 ini, banyak yang dari mereka itu tiba-tiba pindah haluan. Karena ini adalah usia-usia di mana ketika seorang manusia ya mulai mapan, ya keuangan udah mulai stabil, ya karir sudah mulai bagus, ya berada di posisi yang di puncak. Nah, tiba-tiba Uranus itu ingetin kita. Uranus kan bicara soal pemberontakan, ya pemberontakan dalam diri kita, ya kayak dia ngingetin, lu tuh punya tujuan hidup tertentu loh dalam hidup ini. Nah, sekarang lu ngejalanin hidup lu yang begini, yang sekarang ini, ya. Nah, apakah udah nggak sesuai dengan misi hidupmu? Itu kayak Uranus kayak ngingetin kita seperti itu, teman-teman. Ya, pada saat itu yang terjadi adalah ketika seseorang mulai mengerti, memahami apa misi hidupnya dia, ya, dan ternyata dia menyadari bahwa apa yang sebenarnya selama ini dia lakukan selama 40 tahun lebih hidupnya tidak sama dengan misinya itu, maka tiba-tiba dia akan banting setir. Ya, makanya nggak jarang kan teman-teman kita yang sudah mapan, kerjanya kantoran, tiba-tiba berubah menjadi seorang petualang, ya, berubah menjadi seorang traveler, ya, yang tadinya hidupnya sudah nyaman, mapan, ya, tiba-tiba mungkin berpindah menjadi seorang pejalan spiritual, ya, contohnya seperti itu, dan itu banyak sekali terjadi di luar sana, ya. Jadi setiap siklus ini, ya, planet-planet ini, ya, itu akan memberikan energi yang berbeda dalam hidup kita, tapi dengan tujuan satu, mengingatkan kita kembali akan misi dan tujuan hidup kita. Itu sebenarnya yang terjadi seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian nanti ada lagi yang namanya Chiron return, ya. Chiron return itu berlangsung biasa ketika seorang manusia mencapai usia 50 tahun. Ya, 50 tahun itu adalah puncak dari orang-orang yang punya profil human design yang ada profil 6-nya biasanya, ya. Itu adalah posisi di mana ketika
dia mencapai puncak, ya, waktunya dia akan menjadi seorang role model, menjadi seorang panutan yang akan dicari oleh banyak orang. Tapi dengan catatan satu, bahwa dia harus berhasil mengatasi luka-luka yang sudah dia miliki, ya, battle scar yang dia alami dalam perjalanan kehidupannya dia. Dia harus berhasil mengatasinya itu dulu. Ya, kalau dia sudah berhasil mengatasinya itu, maka dia akan benar-benar menjadi seorang role model, seorang panutan yang akan dicari oleh banyak orang. Maka di awal usia 50 tersebut, kebanyakan ya mereka akan seolah-olah diingatkan dengan trauma-trauma tentang luka-luka yang pernah mereka alami di dalam kehidupan, kayak mereka semacam diingatkan, ya. Maka di awal 50 ini biasanya mereka akan mencoba, ya, untuk mengatasi rasa luka, ya, mulai dari memaafkan orang-orang yang pernah menyakitinya, ya, orang-orang yang dulu mungkin pernah mengkhianatinya dia, ya. Nah, kalau dia berhasil melewatinya itu, ya, maka pengalaman yang dia miliki, ya, pengetahuan yang didapat, kebijaksanaan yang dia dapatkan, itu yang menjadi sesuatu yang berharga yang dia bisa bagikan, dia bisa sharekan kepada banyak orang. Itu indahnya seperti itu. Nah, itu bicara soal siklus planet, ya. Tadi mana Kak Ayu yang nanya tadi itu, ya. Nah, itu kira-kira. Jadi kita bicara soal siklus. Nah, kebetulan besok juga saya akan ngajar tentang siklus planet ini di kelas akademi, ya. Nah, salah satu akademi, ini mumpung ingat juga, ya. Ini juga akan saya sharekan ke sana nih. Jadi saya cerita lebih awal, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira begitu ya Kak Ayu pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa terjawab, ya, terkait dengan siklus. Ya, jadi apapun planetnya yang masuk ke dalam hidup kita, ya, siklus yang masuk itu tujuannya cuma satu, membawa kita menuju pertumbuhan. Intinya begitu. Mudah-mudahan terjawab ya, Kak Ayu, ya. Terus tadi ada pertanyaan dari Kak Susana, ya, ini nyambung dari kelas sebelumnya, ya. Buat teman-teman yang belum tahu, sebelum acara Ask Anything About Human Design ini, mulai dari jam 7, kita mengadakan kontemplasi Jinkis, ya, dan itu tidak saya sharekan live, ya, karena itu nanti akan rekamannya mungkin saya akan posting di Instagram, kemudian saya akan posting juga di YouTube-nya Jinkis Indonesia, ya. Ini adalah pertanyaan sambungan, ya. Nah, buat Kak Susana, mengapa kecemasan mental merupakan aspek dari kebijaksanaan tubuh? Ya, ini pertanyaan dari Kak Susana, ini bagus sekali, ya. Mengapa kecemasan mental merupakan aspek dari kebijaksanaan tubuh? Oke, kalau kita cemas, kalau kita khawatir di dalam hidup kita, ya, kebanyakan larinya kemana? Apakah larinya ke dalam pikiran sadar kita atau ke pikiran bawah sadar kita? Ya, coba kita renungkan. Kalau kita mengalami kecemasan, ya, kita mengalami trauma, kita mengalami rasa sakit, ya, semua pengalaman itu akan lebih banyak masuk ke pikiran sadar kita atau pikiran bawah sadar kita. Saya yakin teman-teman akan menjawabnya masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, unconscious kita. Dan itu yang terjadi di dunia ini, teman-teman. Ya, mengapa orang yang mengalami khawatir bisa gila? Ya, orang mengalami kecemasan itu bisa mempengaruhi kesehatan mentalnya. Karena semuanya itu masuk dan tersimpan di pikiran bawah sadarnya seorang manusia. Menurut Human Design, pikiran bawah sadar manusia atau unconscious mind itu sebenarnya adalah tubuh fisiknya manusia. Ya, itulah yang menjelaskan mengapa kalau kita khawatir berlebihan, kita cemas berlebihan, kita mengalami sesuatu yang nggak enak, luka, trauma yang kita tidak selesaikan, maka akan berdampak secara langsung terhadap tubuh fisik kita. Ya, karena unconscious mind itu adalah desain dari tubuh fisik kita.
Ya, jadi semua itu terekam di dalam unconscious mind kita. Kenapa disebut sebagai kebijaksanaan tubuh? Jika unconscious mind kita bisa memprosesnya dengan baik, ya setiap luka, setiap trauma, kekhawatiran, kecemasan yang kita munculkan, maka itu semua akan melahirkan sebuah kebijaksanaan. Maka tidak jarang teman-teman kalau teman-teman ikut meditasi atau yoga, ya selalu instrukturnya bilang, ya mengatakan, ya amati tubuhmu, rasakan apa yang tidak nyaman di dalam tubuhmu. Ya, nah sebenarnya ini adalah langkah bagaimana kita memulihkan tubuh fisik kita atau unconscious mind kita. Ya, dengarkan tubuhmu, apa yang tubuhmu mau sampaikan, ya terhadap peristiwa-peristiwa tertentu ya terkait dengan inner child yang lagi rame sekarang di TikTok gitu ya, saya juga nyimak ya. Jadi inner child itu adalah ya pengalaman-pengalaman di masa lalu ya yang pengalaman masa lalu yang apa namanya yang um, ya nggak selalu menjadi sebuah trauma atau rasa sakit, tapi mungkin hal-hal yang mungkin kita tidak dapatkan dulu di masa kecil kita ya ketika kita sedang dewasa sekarang ini ya kebanyakan inner child kita yang akan keluar ya. Itu yang kenapa beberapa praktisi mengajarkan kita bagaimana kita reparenting kembali inner child kita ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan kebijaksanaan tubuh ya. Kalau ketika tubuh kita mendengarkan tubuh kita ya, tubuh kita bisa memaafkan ya, bisa mengatasi kecemasan dan trauma yang lain, itulah menjadi sebuah kebijaksanaan. Itu maksudnya seperti itu, Kak Susana. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Oke, berikutnya ini ada yang namanya Lenovo ya, ID-nya Lenovo, saya nggak tahu nama aslinya, saya nggak tahu ini cowok apa cewek ya. Ini pertanyaannya adalah mau tanya, apakah proyektor dan manifestor ditakdirkan bentrok? Bentar dulu. Apakah proyektor dan manifestor ditakdirkan bentrok? Saya nggak yakin ya. Oke, saya baca berikutnya ya. Hehehe, saya sama ayah, papa kok bentrok terus rasanya dari kecil ya. Debat nggak sejalan. Meski untuk hal yang harusnya hal kecil dan saya merasa saya benar dan ayah saya salah karena sudah nggak zamannya lagi. Oke, ini pertanyaan pertanyaan yang cukup sulit. Bukan sulit juga sih, tapi pertanyaan yang cukup menantang ya. Oke, pertama, kita mesti paham dulu ya basicnya seorang projector seperti apa dan manifestor seperti apa ya. Nah, manifestor adalah tipe human design yang dia ketika dia menginginkan sesuatu, menginginkan hal-hal tertentu, ya, dia bisa langsung bergerak, dia bisa langsung manifest, dia bisa langsung ekspresikan keluar, ya. Jadi tidak perlu nunggu lagi. Itu manifestor. Ya, misalnya manifestor malam ini lapar nih, ya. Aku mau beli martabak nih, misalnya contohnya nih malam-malam gini ya. Lapar mau beli martabak. Ya, maka si manifestor langsung akan bergerak. Langsung beli ya. Langsung dia mungkin ambil kunci mobil, ambil kunci motor ya atau mungkin langsung buka aplikasi ke Gojek ya, langsung order. Ya, itu manifestor. Begitu dia mau sesuatu dia langsung satset ya, dia akan langsung ambil tindakan saat itu juga. Nah, ini menarik. Proyektor. Proyektor ya adalah sebuah tipe human design yang memiliki kemampuan untuk bisa mengarahkan orang lain ya, membantu mengarahkan orang lain agar orang tersebut bisa menggunakan energinya secara efektif. Ya, itu adalah naturalnya dari seorang proyektor. Nah, jadi bayangkan teman-teman ya di saat yang bersama ya ketika si manifestor mau ya mau pesan martabak ya malam ini karena dia lapar ya, bisa jadi proyektor akan bilang, lu nggak salah lu malam-malam gini pesan martabak ya, itu kan kalorinya tinggi
ya itu kan nggak sehat, bla 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 dan segala macam ya. Maksudnya si proyektor baik kan teman-teman kan, karena dia sayang dengan si manifestor ini. Ya lu jangan makan malam-malam yang manis-manis begitu, yang kalorinya tinggi gitu, ntar bisa kolesterol dan lain sebagainya. Ya, sebetulnya proyektor seperti itu. Tapi manifestor memandang si proyektornya, lu berisik lu, ya, lu ini mengganggu kesenanganku. Gue lagi pengen makan martabak nih malam ini. Nah, tiba-tiba lu ngocehin kayak gitu ya, dengan martabak dengan segala macam apa namanya kekurangannya, segala macam dengan ketidaksehatan dari si martabak itu, lu gangguin gue banget ya. Jadi, nah, manifestor ketika dia merasa dihalangi, dibatasi seperti itu, maka manifestor akan marah ya. Nah, tapi apakah proyektor itu salah? Enggak juga. Proyektor punya niat yang baik. Ya, dia sayang sama manifestor. Nah, tapi dia disalahpahami oleh si manifestor ini. Jadi ini mungkin salah satu alasan kenapa si Bro atau sis Lenovo ini mengatakan kenapa kok proyektor dan manifestor kok sering bentrok. Ya kayak begitu. Ya, karena manifestor punya keinginan yang kuat, proyektor karena dia sayang, dia ingin lindungin, ya, dia membatasi. Mungkin begitu ya yang terjadi seperti itu. Coba saya lihat komentarnya dulu ya. Ya, nih ada Bro dan Sis Lenovo nih mengatakan, makanya nggak nyambung ya kayak dua kubu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau seperti ini bagaimana? Ya, nah selalu ingat kalau seorang manifestor ya, ketika dia ingin melakukan sesuatu atau bergerak, bertindak, ada baiknya mungkin dia kasih tahu dulu deh ya, mungkin boleh ngomong ke sebelum si manifestornya order atau bergerak untuk beli martabaknya, mungkin dia perlu ngobrol dulu sama si proyektor ya, gue mau pesen martabak nih, lu mau nggak, gini kata aku lagi pengen banget ya. Mungkin perlu komunikasi seperti itu, menginformasikan apa yang dia ingin lakukan ya. Misalnya ya ngomong baik-baik si manifestornya, dia bilang proyektor ya, gue pengen banget nih makan makan martabak, gue udah 1 tahun nggak makan ini, gue pengen banget malam ini gue pengen pesen itu ya. Tapi ya gue nggak makannya banyak kok, ya paling makan 1-2 potong udah kok, yang penting ini mengobati rasa inginku untuk makan si martabak ini. Ya kan, aku tahu kok martabak ini nggak sehat. Ya, tapi karena aku pengen banget ya, boleh dong sekali-sekali aku. Nah, mungkin ini yang perlu dikomunikasikan kepada si proyektor ini sebelum si proyektornya buru-buru nyap-nyap. Ya, mungkin seperti itu. Jadi mereka bicara soal komunikasi. Ya, komunikasi. Dan nah ini Bro Lenovo nih bilang gini, cara komunikasinya itu sudah terlanjur sebel duluan. Ya, ini ya, tapi harus dicoba sih, harus dicoba ya, karena saya ngerti manifestor seperti apa ya. Manifestor bisa satset ya, tanpa dia inform dia, tanpa dia ngomong ya. Kan masalahnya apa? Kita kan nggak ngerti apa yang ada dalam pikirannya manifestor ya. That's why makanya kenapa manifestor diajarkan untuk paling tidak jeda jeda sejenak ya, jeda sedikit untuk apa namanya? Untuk untuk ngasih tahu dia mau ngapain sebenarnya. Ya, jadi jangan terlalu buru-buru juga ya, belajar untuk jeda sedikit. Sebenarnya seperti itu sih tujuannya. Sebenarnya seperti itu teman-teman. Jadi memberikan waktu ya untuk dia inform. Nah, si proyektor ya kita menyadari bahwa intensinya dia baik, maksudnya baik, niatnya baik. Tapi yang kadang-kadang yang terjadi adalah proyektor lupa ya, dia tidak boleh langsung initiate ya. Masih ingat ya teman-teman cara kerjanya dari proyektor? Bagaimana cara proyektor berfungsi? Adalah menunggu diundang, menunggu diajak ya. Proyektor seringkali terburu-buru ya, terburu-buru. Seperti tadi contohnya ya, jelas terburu-buru menghakimi si manifestor itu.
ya menghakimi, kenapa sih lu pesennya martabak, udah tahu lu nggak sehat, itu kalorinya ribuan ini, lu bisa gemuk, lu bisa sakit gini gini gini. Nah, proyektornya itu lupa, ya lupa untuk sebetulnya dia nggak boleh seperti itu, ya. Nah, proyektor harus belajar untuk menahan diri, ya. Jadi ini sebetulnya membutuhkan ya toleransi di antara kedua belah pihak untuk saling bisa memahami, ya. Karena kunci dari sebuah hubungan adalah bagaimana manajemen konflik dalam hubungan apapun. Nah, ini Bro Lenovo atau Sis Lenovo nih bilang, oh ya itu mungkin itu ya, saya sedang nggak pengen diceramahin, tapi langsung ceramahin. Iya, saya bisa paham, manifestor seperti itu. Ya, jadi kuncinya bagaimana ya, belajar untuk saling toleransi ya di antara mereka berdua. Ya, si proyektornya juga mesti sadar ya bahwa jangan langsung nyeramahin. Ya, dia nggak tahu bahwa ini martabak itu sesuatu yang diinginkan banget sama si Lenovo apa si manifestor ini. Ya, terus tiba-tiba dilarang, ya udah ngamuklah si manifestor, ya. Di proyektor juga harus belajar menahan diri, ya. Kalau bisa dilakukan, toleransi itu bisa dilakukan, maka dunia ini akan damai, kira-kira gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah sering bentrok, ya penjelasan bentroknya itu seperti ini, ya. Tapi kalau proyektor dan manifestor yang sudah bersadaran, yang menjalankan hidupnya sesuai dengan desainnya, ya ini ya mungkin akan bisa dikurangin ya konfliknya. Terus kemudian hal lain adalah selalu ingat proyektor dan manifestor, kalian berdua itu sama-sama punya sakral yang putih, ya. Jadi kalian berdua tuh tidak punya energi yang sustain untuk bisa mengerjakan suatu hal dalam jangka waktu yang panjang. Ya jadi ya harus belajar untuk hemat energi lah. Terutama proyektor ya. Proyektor selalu ingat kalau kalian tidak dimintain bantuan oleh orang lain, ya mendingan diem aja. Jangan sok dalam tanda kutip ya, jangan sok-sok untuk menawarkan diri untuk bantu. Ya, itu proyektor, please. Karena apa? Proyektor yang sering initiate sendiri ya, itu seringkali ya, walaupun niatnya baik, tujuannya baik, maka tapi seringkali salah pahami. Jadi lebih baik kalau misalnya proyektor tidak dimintai pendapat, tidak dimintai bantuan, mendingan kalian hemat energi. Karena akan datang tiba pada waktunya, ya orang lain datang kepadamu minta bantuan, ya mengundang dirimu untuk membantu dia, memberikan advice, memberikan guidance. Pada saat itu tiba, ya energimu cukup untuk bisa serve mereka. Kira-kira gitu. Nah, ini ada Lenovo bilang, saya pengen bilang gitu ke ayah, jangan ikut-ikut, tapi kan nggak sopan ke orang tua. Iya. Sekarang coba di ini, coba ngobrol, diobrolin, coba diobrolin, ya. Mana tahu sekarang dia lebih mengerti, ya. Ya, bagaimanapun juga kan sebagai manifestor dirimu juga harus ngomong, ya, harus ngomong ke dia, menginform saya mau ini, tujuan saya ini, ya. Karena balik lagi manifestor harus menginformasikan apa yang dia ingin lakukan agar agar tidak dilarang, tidak dibatasin, ya, terutama orang-orang yang terdampak. Oke, ini di Facebook group ada yang komentar, ada Kak Laksmi komentar, proyektor energinya nggak boleh nuntut, minta dimengerti, minta direcognize. Pas manifestor pasti suka nyeramahin karena dia informer. Oke, ya gitu ya. Ya benar juga nih kalau Laksmi bilang ya. Kalau proyektor gimana kok kalau nggak dimintai bantuan? Oke, proyektor kalau misalnya lagi nggak ada undangan, lagi nggak ada yang minta bantuan, yang kalian lakukan adalah apa? Lakukan personal branding, asah skillmu, kemampuanmu, ya sambil promosi diri, sehingga pada saatnya tiba orang yang tepat, undangan yang tepat itu akan datang. Kira-kira gitu. Oke, kalian Novi bilang saya jarang ngomong lagi karena ujungnya disalahin terus. Ah, ya sudah. Ya tetap harus belajar komunikasi sih.
Oke, sebelum saya menjawab kembali ini ada Kak Susana, ada pertanyaan lumayan banyak. Ini saya pindah dulu sebentar ke grup Facebook. Ini di pertanyaan dari Kak Naila Alvara di grup Facebook. Coach, kenapa saya yang generator kadang selalu bentrok sama ayah yang manifest? Terus terang saya tidak bisa terlalu menjawab seperti apa pertanyaannya ini karena saya nggak tahu backgroundnya seperti apa. Tapi ya saya nggak tahu. Mungkin kalau bisa Kak Naila ya, Kak Naila ya. Coba jawarin lebih lengkap lagi, ya. Tapi yang pasti satu hal, ya, orang-orang manifestor itu adalah orang-orang yang nggak bisa dilarang dan nggak bisa dibatasi. Ya, kalau dia sudah mau menginginkan sesuatu, ya dia akan kejar itu sampai dapat. Jadi bayangannya sama seperti kereta api. Ya, manifestor selalu saya bilang seperti kereta api. Kereta api kalau sudah jalan, dia nggak akan bisa berhenti. Ya, tidak pernah ada dalam sejarah kereta api itu dia ngerem mendadak, nggak ada. Ya, jadi manifestor adalah tipikal yang nggak bisa dihalangi, nggak bisa dibatasin. Dia akan marah kalau dia dibatasin. Ya, dia akan marah ketika kalau Anda menghadapi kendala di depannya. Ya, jadi itu manifestor seperti itu. Ya, manifestor nggak mungkin dia mengerem mendadak. Nah, generator, harusnya cocok ya dengan manifestor karena manifestor tidak punya energi yang sustain. Biasanya generator yang akan melanjutkan apa yang sudah dimulai dari manifestor. Harusnya cocok sih. Nah, saya nggak tahu ya, bisa banyak faktor yang terjadi kenapa nggak cocok ya dengan manifestor ya, itu mesti diuraikan dulu ya. Saya nggak mau langsung ngejudge sih. Oke, pertanyaan berikutnya. Sebentar. Oke, ini pertanyaan dari Kak Susana. Jika bola halogenetika di EQ 51.2 maksudnya gimana? Ya. Nah, ini berarti pertanyaannya bertanya soal Jinkis ya. Bertanya soal Jinkis, di sini dibilang spear-nya atau bolanya di emotional quotient di gerbang 51 line 2 ya. EQ emotional quotient itu adalah bicara perkembangan emosional seseorang yang terjadi di usia 7 sampai 14 tahun. Itu yang perlu dipahami dulu ya, bicara soal EQ di Jinkis. Jika seseorang mengalami gangguan dalam perkembangan emosionalnya di usia tersebut, maka itu akan berefek, akan berlanjut sampai dia dewasa. Ya. Nah, ada tema-tema trauma yang diberikan di dalam EQ ya. Ini kebetulan Kak Susana sudah memberikan bahwa disebut di situ EQ-nya adalah di line 2 ya, 51 line 2. Berarti kita ngomongin line 2 ya. Maka jika EQ-nya di line 2, maka bisa dikatakan sumber luka emosional yang Kak Susana alami ini biasanya adalah berasal dari rasa tidak nyaman dengan diri sendiri untuk bisa menyalurkan emosi. Dan hal ini bisa memunculkan sebuah kemarahan. Dan biasanya itu akan bersikap menyalahkan orang lain, ya, bersikap agresif. Nah, Kak Susana coba di cross check ya, apakah di kehidupan sehari-hari mengalami seperti itu ya di keseharian ya. Jadi tidak nyaman untuk menyampaikan emosi, yang menyalurkan emosi, ya. Jadi menimbulkan kemarahan, ujungnya menyebabkan diri menjadi agresif terhadap orang lain, cenderung untuk menyalahkan orang lain. Coba di cross check ya. Nah, terkait dengan gerbang 51 ya, gerbang 51 itu punya 3 frekuensi. Frekuensi shadow-nya adalah bicara soal hasutan, frekuensi talentanya adalah inisiatif, dan frekuensi tingginya adalah kebangkitan. Nah, kita bicara soal
frekuensi shadow-nya, ya, bicara soal hasutan. Adakah ya dalam perjalanan kehidupan ketika Kak Susana mengalami dalam kondisi low, ya lagi tidak sehat atau lagi tidak baik-baik saja, ya Kak Susana akan lebih mudah terpengaruh secara emosi dengan emosinya orang lain. Nah, ini yang perlu dijadikan sebagai bahan kontemplasi. Ya, ini dari sisi itunya aja ya, dari sisi shadow-nya aja ya. Nah, sedangkan dari sisi talentanya dalam bicara soal inisiatif ya. Inisiatif untuk ya bagaimana bisa menyalurkan emosi dengan cara yang sehat. Kira-kira gitu ya, Kak Susana ya. Berikutnya ada Kak Reni. Nah, ini pertanyaannya adalah, oh panjang juga ini. Malam saat tidur kita ada tipe human design tersendiri. Misalnya seorang generator bisa menjadi reflektor saat tidur. Iya, betul sekali. Ya, jadi pada saat kita tidur, chart human design kita yang tadinya, misalnya contohnya saya MG ya, saya manifestasi generator. Pada saat saya tidur, chart saya berubah menjadi reflektor. Ya, saya ini adalah reflektor ketika saya sedang tidur. Jadi chartnya yang tadi kita menggunakan 9 pusat energi, itu hanya jadi 5. Ya, jadi ada perbedaan antara chart ketika kita bangun sekarang ini dengan chart kita tidur. Ya, ini bisa dapatnya di mana? Kalau teman-teman menggunakan aplikasi Genetic Matrix, yaitu teman-teman bisa cek di sana. Ya, jadi kita pada saat kita tidur kita menjadi kembali seperti mamalia yang hanya memiliki 5 pusat energi yang digunakan di sana. Nah, oke, saya kembali lagi pertanyaannya Kak Reni. Artinya dia nggak bisa mempengaruhi orang lain yang tidur sekamar dengan energinya ya, karena dia berubah menjadi reflektor. Oke, secara chart lahir, dirimu adalah seorang reflektor. Iya, tapi jangan lupakan proses transit. Ya, karena transit juga bisa mempengaruhi. Ya, makanya kenapa kadang ada 2 orang yang bisa tidur bersama, kadang-kadang nggak bisa tidur ya, pasti ada alasan tertentu ya, bukan sekedar hanya karena overthinking dan lainnya. Pasti ada pengaruh yang lain. Itu jawabannya ya. Ya, transitnya yang bisa mempengaruhi. Ya, kalau reflektornya sih nggak mempengaruhi. Itu jawabannya buat Kak Reni ya. Pertanyaan berikutnya, coba saya lihat dulu. Oke, ada kasus sana lagi. Tentang panca indera kok. Saya punya jalur potensi 2838. Kaitannya dengan indera pendengaran itu gimana kok? Oke, itu di buku saya lupa buku saya di mana. Itu ada penjelasan tentang gerbang-gerbang tertentu yang terkait dengan panca indera kita. Ya, jadi, nah itu ada ininya, teman-teman. Ya, saya mungkin nggak bisa jelasin di sini karena itu ada grafiknya. Ya, simpelnya gini. Kita kan punya 3 pusat energi yang bicara tentang kesadaran ya, awareness ya. Itu ada 3, yang satu di spleen, kemudian yang ada yang di asna, sama di solar plexus. Nah, 3 pusat energi ini ya, karena dia awareness, itu ada kaitannya dengan panca indera. Misalnya contohnya yang di spleen ya. Jadi gerbang-gerbangnya ada di spleen itu akan mempengaruhi tes dan saya lupa satu lagi tuh. Tes dengan feeling ya kalau nggak salah. Bukan. Saya lupa itu teman-teman ya. Nah, ini kalau mau dijelasin mau nggak mau saya harus pakai gambar ya, pakai grafik ya. Nah, ya jadi intinya gini. Ya, jalur potensi atau gerbang tertentu yang ada di pusat energi awareness kita, entah itu di spleen, entah itu di asna, atau entah itu di solar plexus, itu punya fungsi sebagai panca indera. Intinya seperti itu sih. Ya, itu sebabnya nantinya di gerbang-gerbang tertentu itu akan peka terhadap hal tertentu ya, terkait dengan rasa, terkait dengan visi ya, terkait dengan penciuman dan yang lainnya. Oh ya, saya baru ingat kalau untuk di spleen itu ada 2, yaitu penciuman sama taste. Ya, nanti saya jelaskan lain kali ya ini karena ada grafiknya sendiri yang saya tunjukkan. Tapi intinya adalah gerbang atau jalur tersebut itu memang ada hubungan dengan panca indera. Kira-kira gitu.
Oke, ini kayaknya sudah selesai yang di sini. Oke, saya lihat ke grup Facebook. Grup Facebook. Oke, Kanela. Benar tuh coach, ayah tuh kalau maunya apa harus diikuti semua, kayak harus pendapat dia aja yang dipakai. Sementara gua tuh kalau ngerjain sesuatu yang lebih slow, nggak suka dipaksa. Jadi kalau pendapat dan kerjaan kita pasti beda cara pemahamannya. Ya, karena Kak Nela adalah seorang generator ya. Kalau seorang generator ya, kalau ada sesuatu yang tidak disukai, ya rasanya berat untuk melakukannya. Karena itu terkait dengan sakral kita ya. Oke, Kak Ayu mau tanya sesuatu mungkin? Tadi udah angkat tangan. Mau tanya sesuatu mungkin? Sakral ya. Audio, silakan. Silakan mungkin mau tanya sesuatu? Oke, kebetulan udah terbuka coach. Jadi gini, aku mau tanya tentang kan di dalam GSEP gini, GSEP dari type human design-nya seseorang. Kan walaupun dia tidak ada gerbang yang mengaktifkan sama sekali terhubung apalagi ke dalam ke truth atau ke sakral, tetapi dia ada satu yang aktif angka itu. Apakah itu juga bisa terhubung dengan higher self-nya sendiri nggak? Atau dia sama sekali tidak bisa? Karena dia reseptif, tapi ada angka satu aktif banget gitu loh. Satu aja, coach. Gitu, Oke. Paham? Kayu, saya coba ulangin ya. Kayu tadi bilang, kita ngomongin G-Self ya. Pusat energi G-Self ya, jadi diri kan yang di tengah itu ya, yang bentuknya Iya, benar. diamond ini ya. Nah, G-Self itu reseptif, benar, tapi ada satu gerbang yang nyala di situ, benar ya? Oke, saya paham. Nah, pertanyaannya benar. apa? Itu pun angka 1. Dan apakah nanti itu akan bisa, itu kan reseptif coach. Sedangkan dia itu nggak ada terhubung koneksi dengan si truth sama si sakral. Dan apakah itu dia mempunyai mempunyai gerbang aktif yang akan menghubungkan yang intinya gini, membantu dirinya sendiri tanpa mencari lagi sebuah motivasi ataupun inspirasi keluar dari dirinya sendiri gitu loh. Dan ini pun dia sudah aktif ada angka 1 itu loh coach. Oke, saya paham pertanyaannya. Oke, saya jawab dulu ya. Jadi ini kondisi pusat energi jati diri putih, ada gerbang nomor 1 yang aktif. Ya, nah ini saya jawab dulu ya. Jadi gerbang energi yang berada di pusat energi reseptif atau putih, kita menyebutnya sebagai gerbang tidur, gerbang dormant. Ya, ini sebenarnya banyak yang nggak tahu. Ini biasanya saya bahas di kelas akademi, lebih advance ya biasanya ya. Nah, apa yang terjadi dengan gerbang tidur atau gerbang dormant ini? Ya, dia akan menunggu hingga suatu ketika ada yang membuat pusat energi jati diri atau G-Self itu nyala atau aktif. Ya. Nah, bisa dari mana? Bisa tadi kalau Kak Ayu bilang gerbang 1 yang aktif ya. Berarti kalau misalnya Kak Ayu bertemu dengan orang yang punya gerbang 8 aktif, ya, maka kalian berdua akan punya kemampuan untuk bersama-sama melakukan kolaborasi. Ya, jadi 18 tuh adalah kemampuan untuk melakukan presentasi, kemampuan untuk selling, jualan. Kalau Kak Ayu ketemu yang 8. Atau dalam kondisi tertentu, ya kita bicara tentang transit planet. Nah, transit planet itu ada kemungkinan bisa mengaktifkan pusat jati diri, tapi dalam jangka waktu yang
sementara. Ya. Nah, kalau itu terjadi, maka Kak Ayu akan merasakan sebuah limpahan energi di saat tertentu, di saat itu sementara Kak Ayu seolah akan mendapatkan kreativitas yang luar biasa, yang melimpah. Nah, itu kira-kira jawabannya seperti itu. Bisa dipahami, Kak Ayu? Mungkin ada mau nanya lagi. Sangat relate, Coach. Oke. Sangat relate. Ya. Thank you. Siap. Itu ya teman-teman ya, terkait dengan gerbang tidur ya. Jadi gerbang tidur ini saya mungkin jelasin sedikit ya. Jadi kalau teman-teman di dalam diagram human design teman-teman, ada sebuah gerbang aktif di pusat energi reseptif. Ya, reseptif itu putih berarti ya. Jadi silakan teman-teman cari ya. Jadi pasti ada kan teman-teman di dalam diagram itu punya pusat energi yang putih warnanya. Ya, yang putih. Nah, putih itu istilahnya reseptif ya. Nah, tapi di dalam pusat energi reseptif itu, yaitu putih itu, terdapat gerbang-gerbang, gerbang itu berarti angka ya, angka-angka yang aktif di sana. Nah, itu yang disebut dengan gerbang tidur atau gerbang dormant. Ya, jadi gerbang tidur, gerbang dormant itu maksudnya gimana? Kita punya kemampuan itu, kita punya perilaku itu, ya. Tapi untuk saat ini seolah-olah dia tiarap dulu, diem dulu. Dan itu tiba nanti akan muncul ketika pusat energi yang kita miliki yang resep itu diaktifkan oleh orang lain ya, misalnya kita ketemu dengan orang lain ya, terus kan terjadi pertukaran energi ya, kan jadi aktif kan. Nah, itu akan bisa berfungsi secara maksimal pada saat mendapatkan pinjaman energi dari orang lain atau pada saat transit. Nah, itu kira-kira gitu. Oke, di Facebook Group ada Kak Jul Jalali Wal Ikrom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam juga. Ya. Oke, Kak Lenovo nanya, menarik ya, tapi saya belum paham. Belum paham di mana? Yuk, sekalian mumpung live di sini. Silakan nanya. Ya, jangan sampai ditunda. Kalau ditunda nanti malam nggak bisa tidur kan repot kan. Ya, kalau misalnya ada yang belum paham, langsung nanya aja nggak apa-apa. Nah, Kak Ayu bilang baru terjadi sama Kak di terjadi yang mana tuh yang transit tadi ya, yang gerbang tidur itu tiba-tiba aktif ya. Kak Laksmi, maksudnya transit itu gimana? Maksudnya transit? Transit itu sebentar ya. Sebentar, saya sedang mencoba membuka. Saya akan mencontohkan lewat gambar aja ya, biar lebih plong. Oke. Gini, penjelasan transit itu sederhana gini teman-teman. Ya, kita kan hidup di bumi. Ya jelas ya, kita udah pasti ya. Kita hidup di dalam sebuah komponen tata surya ya. Tata surya kita tuh ada matahari, ada bumi, ada bulan, ada planet-planet ya. Ada Merkurius, ada Venus, Jupiter, dan sampai terakhir ada Pluto ya. Setuju ya teman-teman ya. Terus kemudian kita ini sebenarnya berada di dalam lautan neutrino. Ya, neutrino kalau buat teman-teman yang masih bingung neutrino itu apa? Neutrino itu adalah sebuah zat ya, sebuah unsur yang kita nggak bisa lihat itu barangnya ya, sangat kecil, transparan, tidak terlihat ya, dan partikel dari zat ini berasal dari ledakan bintang ya yang ada di atas sana. Fungsi dari neutrino itu adalah membawa informasi. Informasi dari mana? Dari macam-macam ya. Dari planet yang lain, informasi dari Akashic Record. Jadi ibarat neutrino itu adalah media yang menyampaikan, membawa ya informasi, dan informasi ini juga bisa disebut dengan istilah energi ya, boleh juga ya istilahnya ya, yang membawa energi, membawa informasi dari tempat lain, termasuk planet yang di atas sana. Nah, neutrino ini ada
beberapa orang yang menyebutnya dengan istilah qi. Ya, kalau teman-teman pernah dengar istilahnya nama qi, ya, kita punya qi. Ada yang menyebutnya dengan istilah prana, ada juga yang mengatakan bahwa neutrino itu adalah roti yang turun dari langit, ya, itu kalau teman-teman pernah tahu di Kristen dan Katolik itu ada kisah Perjanjian Lama tentang kisah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka kelaparan, kemudian menurut cerita Tuhan turunkan roti dari surga, dari langit, ya, dalam bentuk embun. Nah, embun itu adalah neutrino sebenarnya, ya. Jadi neutrino itu adalah media yang membawa informasi energi dari tempat lain. Nah, kemudian kembali lagi, kita hidup di dalam tata surya. Tata surya, semua benda langit, matahari, bumi, Mars, Venus, dan yang lainnya, semua dia nggak diem. Semua berotasi, semua berevolusi, ya, semua bergerak semua, ya. Nah, maka ketika sebuah planet, ya, sebuah benda langit berada dalam posisi tertentu, maka energinya itu akan dibawa oleh neutrino sehingga mempengaruhi apa yang terjadi di bumi ini. Ya, ini kalau teman-teman lihat di gambar ini adalah gambar dari chart transit, ya. Ini sekarang, ya, sekarang jam, ya, sekarang di Jakarta adalah jam 20.54, ya, ini 20.51, ya, ini chart sekarang ini juga, ya. Di sini kita bisa melihat bahwa sekarang ini matahari sedang mempengaruhi gerbang 48 line 6. Bumi ada di gerbang 21 line 6. Rahu berada di gerbang 42 line 5. Bulan berada di gerbang 31 line 6. Ini yang disebut dengan transit. Jadi posisi planet hari ini ada di mana, ya. Nah, itu yang disebut dengan transit. Itu sederhananya seperti itu. Ya, ini teman-teman bisa dapatkan di website-nya humandesignindonesia.com, ya. Di bagian transit ini teman-teman dapatkan ini. Jadi kita sekarang tahu bahwa benda langit itu akan mempengaruhi di mana. Nah, kaitannya dengan kita punya natal chart, ya. Yang tadinya natal chart kita gerbangnya putih, misalnya contoh, ya, saya nggak punya gerbang 48 nih. Nah, matahari ternyata hari ini mengaktifkan 48. Nah, secara sementara, secara temporary ini, saya seolah-olah mendapatkan pinjaman energi dari matahari yang mengaktifkan gerbang 48 saya. Nah, itu yang disebut dengan apa namanya? Dengan transit. Itu kira-kira begitu. Itu transit seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahamin, ya. Jadi transit ini pengaruhnya apa? Memberikan kita energi sementara, energi pinjaman yang tentunya akan mempengaruhi diri kita, ya. Nah, kok bisa begitu? Ya tadi itu karena dibawa energinya, dibawa informasinya oleh si neutrino itu. Nah, itu kira-kira begitu. Mudah-mudahan Kak Laksmi bisa menjawab, ya. Nah, ini Kak Lenovo bilang, jadi misalnya angka 29 saya tidak nyala, tapi kalau hari ini di diagram transit 29 nyala, maka 29 itu bisa nyala juga untuk sementara waktu. Ya, sebetulnya di natal chart kita nggak ikut nyala, kita tetap seperti mengacu ke natal chart kita, ya, chart kelahiran kita, ya. Tapi untuk hari ini, ya, untuk sekarang ini gerbang 29 kita itu lagi dipengaruhi oleh si transit ini. Sehingga kita merasa seolah-olah kita punya energi di gerbang 29 itu. Ya, gerbang 29 bicara soal komitmen. Ya, saya nggak tahu apakah Kak Lenovo merasakan sebuah keinginan untuk berkomitmen terhadap suatu hal. Mengatakan ya pada suatu hal. Ya, berkomitmen dalam satu hal. Ya, jadi transit ini yang terjadi apa? Kita juga mesti hati-hati. Karena transit ini bicara soal programming. Kita seolah-olah diprogramming untuk menjalankan itu hari ini. Ya. Nah, untuk memutuskan itu bahwa itu benar apa salah, balik lagi seperti yang ke Babe Rauruhu sampaikan, ketika kita ingin mengambil suatu keputusan, ya, bergantunglah kepada strategi dan otoritas diri kita. Ya, jalankan sesuai otoritas diri kita. Jadi jangan menggunakan pikiran kita, ya. Misalnya hari ini ada dorongan di gerbang 29 melakukan komitmen dan say yes terhadap sesuatu, ya. Itu kan pikiran kita yang dibuat seperti itu, ya, diprogramming oleh si energi transit itu supaya kita melakukan komitmen itu. Nah, balik lagi, apakah ini keputusan yang tepat atau tidak adalah gunakan strategi dan otoritas
diri kita untuk kita memutuskan. Ya, tanya ke tubuh kita, boleh nggak kita komit sama hal tersebut? Ya, boleh nggak saya say yes terhadap hal tersebut? Ya, jadi bukan serta-merta meskipun hari kita diprogramin seperti itu, kita nyerah begitu aja, enggak. Ya, tetap harus kembali ke tanya ke dalam diri kita. Boleh nggak saya komit terhadap hal tersebut? Itu kira-kira, jadi bicara soal conditioning, kita seolah-olah di program seperti itu ya. Kayak hari ini kan kita bahas matahari di gerbang 48 ya. Makanya kalau di Jinkis kan kita lagi kontemplasi gerbang 48 ya. Itu bicara soal something yang deep, belajar sesuatu yang dalam ya. Nah, itu sedikit banyak akan mempengaruhi diri kita di situ. Nah, pertanyaannya apakah kita mau nggak menerima programming ini? Atau ya kalau kita mau menerima mentah-mentah ya kita jadi ngikut kan? Balik lagi, gunakan strategi dan otoritas dirimu untuk mengambil keputusan. Begitu kira-kira. Ada Kak Jul, selalu sehat ya. Sehat-sehat juga ya Kak Jul. Kak Jul bilang, aku adalah proyektor profil 6 line 2. Salam kenal, saya manifesting generator profil 35. Ya. Boleh ikut gabung nggak kakakku? Kan sudah gabung sekarang. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Tapi waktunya udah mau habis ya. Udah mau jam 9. Oke, teman-teman masih ada pertanyaan lagi nggak di sini? Ya, karena sudah jam 9. Ya, kalau teman-teman masih ada pertanyaan lagi, ya silakan teman-teman gabung aja di grup Telegram yang kita punya. Ya, caranya gabung grup Telegram. Ya, pergi aja ke Instagramnya Human Design Indonesia. Ya, di situ kan ada linknya di sana. Nah, link itu nanti teman-teman akan dibawa, disuruh milih apakah teman-teman tipe generator, apakah teman-teman tipe proyektor, manifestor, dan lainnya. Teman-teman gabung aja sesuai dengan tipenya teman-teman di sana nanti ya. Nanti di sana, di dalam grup, teman-teman masih boleh tanya-tanya, dan biasanya saya yang jawab ya. Dan mungkin ada kalanya saya nggak bisa langsung jawab saat itu juga, ya karena saya mungkin ada sesi, mungkin ada saya in the middle something ya. Tapi apapun pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab ya. Jadi kalau misalnya saya lama jawabnya, mohon dimaklumin ya. Berarti saya in the middle something. Ya, tapi pasti saya jawab kok biasanya. Oke, teman-teman. Itu dulu hari ini. Oh ya, mau ngingetin, minggu depan tanggal 14 sampai 15 kita ada kelas online ya buat teman-teman yang sudah punya buku Matriks Sisaan Manusia, baik itu edisi yang pertama atau yang edisi revisi, kalian boleh ikut visit kelas ini gratis ya. Caranya hubungi admin kita ya. Hubungin admin tempat di mana teman-teman beli buku kita ya, termasuk nanti di grup Telegram juga diumumkan ya. Silakan teman-teman register ulang di sana untuk mendapatkan link Zoom-nya. Jadi kelasnya selama 2 hari, itu start dari pagi jam 9 waktu Indonesia Barat sampai kurang lebih maksimal jam 12 ya. Jadi 3 jam kali 2 hari ya, total 6 jam. Buat teman-teman yang sudah punya buku, boleh ikut kelas ini gratis ya. Nah, kalau belum punya buku gimana ya beli bukunya ya? Karena kalau harga normal, harga kelas ini sekitar 600 something, tapi kalau teman-teman beli buku kan cuma sekitar 425 ya. Dan di situ juga teman-teman dapat fasilitas grup Telegram dan yang lain-lain, ada dapat video-video. Kemudian setiap saya mengadakan kelas seperti ini, teman-teman bisa selalu ikut kelasnya, risetnya gratis. Dan di setiap periode kelas yang saya berikan selalu akan ada materi baru yang saya sampaikan ya, selalu update terus ya. Jadi jangan lupa kalau misalnya teman-teman mau join ikut kelasnya, silakan daftar ke admin kita, ke Nia ya, di 0889 0889 6899 ya. Terus nanti kita juga ada misalnya ada retreat juga nanti di bulan November, di akhir November kita kolaborasi dengan ada Kak Laksmi di Bali nih. Di Kak Laksmi juga menyaksikan rupanya di sini ya. Nanti kita akan segera buatkan flyernya dalam minggu ini. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk mendalami human design lebih dalam lagi, kita punya acara retreat-nya kurang lebih sekitar 2-3 hari ya kalau nggak salah, saya lupa ya. Nanti teman-teman bisa kesempatan untuk belajar tentang desainmu lebih dalam lagi. Selama ini online ya, jadi kita ketemu di Bali ya.
tentu saja dengan acara yang lebih seru. Ya, nanti minggu depan kita akan buatkan flyernya, kita akan bagikan ke teman-teman yang lain. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih banyak untuk kebersamaan malam hari ini. Ya, sampai jumpa di minggu depan ya. Buat teman-teman yang ikut kelas, kita ketemu pagi, Sabtu dan Minggu pagi. Kalau misalnya teman-teman yang nggak ikut kelas ya, acara ini Ask Me Anything About Human Design selalu kita adakan setiap hari Minggu malam jam 8 atau waktu Indonesia Barat atau jam 9 waktu Indonesia Tengah ya, dan sebelumnya jam 7 waktu Indonesia Barat kita ada kontemplasi Jinkis sampai dengan jam 8. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Selamat beristirahat. Bye-bye. Makasih, Coach. Bye.